So twicky, bitch. Hadirin yang terhormat, acara wisuda segera dimulai. Wisudawati memasuki ruangan. Kita
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Upacara wisuda program sarjana S1 ke-15 dan program S2 ke-3 Sekolah Tinggi Agama Islam STA Yang Hikmah Jakarta, Yayasan Pendidikan Islam Al-Mauludiyah, 15-11 Maret 2020 bertepatan dengan 16 Rajab 1441 Hijriah segera dimulai. Upacara wisuda sarjana program S1 ke-15 dan program S2 ke-3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, 11 Maret 2020 segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars STAI Al-Hikmah Jakarta.
ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Ahmad Muhajir SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله
Pembukaan rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta. Kepada yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta dalam rangka wisuda sarjana S1 ke-15 dan S2 ke-3 Rabu 11 Maret 2020 dinyatakan dibuka. Laporan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Munzir Suparta MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat Ketua Komite Wilayah 1 Jakarta yang diwakili oleh Wakil Komite Profesor Dr. M.H. Braya, yang terhormat Profesor Dr. Azumati Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah beserta pengurus dan jajarannya, Bapak dan Ibu, orang tua mahasiswa-mahasiswi yang hari ini di wisuda yang saya hormati, para undangan, wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia, baik dalam kaitannya dengan manusia dengan Tuhannya maupun kaitan dengan sesama manusia dengan baik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, hari ini 11 Maret 2020 STAI Al-Hikmah Jakarta kembali akan menggelar melaksanakan wisudawati untuk program S1 dan S2. Alhamdulillah perkuliahan di STAI Al-Hikmah yang secara resmi berdiri sejak tahun 1984, usia cukup tua, sudah hampir setengah abad. Perkuliahan berjalan dengan baik dan alhamdulillah dari sisi status prodi dan kelembagaan, semua prodi S1 Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah, dan Pendidikan PIAU, Guru PIAU, serta program MPI untuk S2 ini semuanya telah mendapatkan akreditasi B, belum sampai A.
Dan dari sisi institusi, alhamdulillah di wilayah Kopertais wilayah 1 STAI Al-Hikmah dari 62 PTAIS, STAI Al-Hikmah berada pada urutan kedua yang mendapatkan akreditasi institusi. STAI Al-Hikmah sebagai sebuah perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang tidak ringan untuk mengembangkan, untuk membina bangsa Indonesia ke depan nanti. Saudara sekalian, tugas kita ke depan tidak ringan. Ilmu yang saudara peroleh di STAI Al-Hikmah selama ini pasti itu belum mencukupi untuk kita bisa terjun di tengah masyarakat, membina, membimbing, mengarahkan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang moderat, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ini tugas yang tidak ringan. Oleh karena itulah maka pesan saya pertama adalah, kalaulah hari ini saudara diwisuda, bukan berarti berakhirnya dari segala saudara mempelajari, mendalami, menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat terapan maupun ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, demikian secara singkat yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala bantuan dari semua pihak, atas segala perhatian dan kontribusi semua pihak, baik orang tua, mahasiswa, para dosen, pegawai, pimpinan yayasan, Kopertais sudah barang tentu, dan secara tidak langsung Profesor Dr. Azmardi Azra juga sebagai pembina STAI Al-Hikmah Jakarta. Terima kasih Profesor. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Azmardi Azra MA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua STAI Al-Hikmah Profesor Munzir Suparta, para anggota prosesi guru besar dan anggota senat lainnya, Wakil Koordinator Kopertais Profesor Hidayah, dan para pengurus Yayasan STAI Al-Hikmah yang berbahagia, dan para wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini alhamdulillah sangat berbahagia telah mencapai perjalanan menuntut ilmu, walaupun seperti yang diamanatkan oleh Ketua STAI tadi Al-Hikmah Profesor Suparta, bahwa ini tugas belum selesai. Ini baru awal dari perjalanan yang panjang, insyaallah.
berbahagia dan bersyukur telah bisa mengantarkan putra-putrinya, mungkin juga istri ataupun suaminya yang sudah berkeluarga. Sekali lagi mudah-mudahan pengabdian kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada suami ini mudah-mudahan menjadi amal saleh, menjadi amal jariah untuk kemajuan, bukan hanya kemajuan keilmuan tapi juga kemajuan umat dan bangsa kita di hari-hari ini dan hari yang akan datang. Kemudian saya ingin pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan iringan ucapan terima kasih kepada Ketua STAI Al-Hikmah yang mengundang saya untuk berbicara, untuk menyampaikan orasi tentang moderasi Islam Indonesia dan tanggung jawab para kita semua dalam membangun moderasi Islam ini. Nah, yang pertama seperti tadi ayat yang sudah saya bacakan, bahwa sesungguhnya umat Islam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasatan, sebagai umat jalan tengah. Dan moderasi Islam Indonesia itu terwujud dalam sikap tawazun, ta'adul dan tasawuf dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam terminologi kajian Islam internasional, wasatiyah Islam atau wasatiyatul Islam sering diterjemahkan sebagai jasmi balance Islam yang berkeseimbangan secara adil, atau juga sering disebut sebagai middle path atau middle way Islam jalan tengah. Paradigma moderasi Islam wasatiyah berlandaskan pada ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183 tentang umatan wasatan. Sekali lagi, arti lengkap dari terjemahan lengkap dari ayat itu adalah, demikian pula kami telah menjadikan kamu dalam kurung umat Islam umatan wasatan, umat jalan tengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Menurut Profesor Muhammad Husain Kamali dalam buku yang sangat penting, The Middle Path of Moderation in Islam, The Middle Path, jalan tengah moderasi Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah, prinsip-prinsip Al-Quran tentang wasatiyah. Penyebutan umat Islam sebagai umatan wasatan atau middle path community, middlemost community, juga berarti sebagai umat yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Umat Islam didedikasikan, diabdikan untuk peningkatan kebajikan dan pencegahan kemungkaran dan melakukan pembangunan alam semesta jagat raya ini untuk kesejahteraan manusia dan penegakan keadilan. Sedangkan menurut ulama asal Syria, Profesor Wahbah Zuhaili, dalam percakapan umum di antara kalangan ahli di masa kita, wasatiyah berarti moderasi dan keseimbangan atau i'tidal dalam keimanan, moralitas dan karakter, dalam cara memperlakukan orang lain, dan dalam sistem terapan tatanan sosial politik dan tata pemerintahan. Kebalikan dari sikap wasatiyah, kebalikan dari wasatiyah adalah ekstremisme atau tataruf yang menurut pandangan Islam dapat berlaku bagi siapapun yang melewati batas dan ketentuan syariat. Tataruf juga berlaku bagi orang yang melewati batas moderasi, pandangan mayoritas umat atau ra'yul jamaah, dan juga bagi orang yang bertindak dalam norma dan praktek lazim sudah berlebihan dan kadang-kadang malah aneh. Tradisi dan
ortodoksi Islam Wasatiyah. Umat Islam Indonesia umumnya menerapkan Islam Wasatiyah. Seperti tadi saya sudah katakan, tradisi umat Islam Indonesia sebagai keumatan wasatiyah terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang. Tradisi ini dimulai dengan proses Islamisasi yang berlangsung damai dengan menekankan inklusivisme, akomodasi dan akulturasi Islam dengan budaya lokal. Proses ini awalnya mungkin mengakibatkan terjadinya sinkretisme Islam dengan kepercayaan lokal. Tapi gelombang demi gelombang pembaharuan Islam terus berlangsung, membawa pemikiran dan praktek kaum muslim Indonesia lebih dekat dan menjadi lebih sesuai dengan ortodoksi Islam. Ortodoksi artinya adalah pemahaman dan praktek Islam yang sudah diterima oleh jumhur ulama, yang sudah disepakati oleh jumhur ulama yang otoritatif, bukan ulama sekarang tapi yang otoritatif. Selanjutnya moderasi keagamaan itu dibangun dalam setiap proses interaksi yang terjadi dalam sivitas kampus. Para pimpinan, dosen, dan tenaga pendidikan seyogianya selalu menjadi contoh dan teladan dalam pandangan dan praksis moderasi beragama. Untuk itu mereka semua juga mesti terlebih dahulu dipahamkan tentang moderasi keagamaan dan beragama dalam konteks Indonesia. Jadi para dosen dan juga tenaga kependidikan harus diberi lokakarya mengenai keislaman dan keindonesiaan dalam rangka membangun Islam yang wasatiyah dan memajukan Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan generasi muda sendiri, para mahasiswa juga harus diberikan perspektif komprehensif mengenai pemahaman dan praksis moderasi keagamaan dan beragama. Sekali tidak hanya melalui mata kuliah PAI, tapi juga melalui berbagai mata kuliah yang lain. Untuk itu perlu penciptaan proses pembelajaran dan aktivisme yang memberikan ruang yang kondusif bagi tumbuhnya moderasi kehidupan keagamaan yang berkelanjutan. Demikian orasi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Prosesi dan ketua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Koordinator Perguruan Tinggi Islam Wilayah 1 DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Ibraya MA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, Profesor Dr. Haji Munzir Suparta MA. Yang saya hormati para pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, para anggota prosesi, para guru besar, dan anggota prosesi lainnya yang saya hormati, Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, yang saya hormati Profesor Dr. Azumati Ajla yang baru saja menyampaikan orasi ini, para orang tua dan wali wisudawan-wisudawati yang hadir pada hari ini, dan wisudawan-wisudawati yang saya hormati. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta dengan melaksanakan wisuda sarjana yang ke-15 dan wisuda yang ketiga bagi
Islam Al-Hikmah. Saya sebagai wakil dan koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta menyatakan kebanggaan saya dan penghargaan atas prestasi hasil-hasil yang dicapai oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta dan yang pada hari ini dibuktikan dengan diwisudanya 280 wisudawan-wisudawati yang lulus dari beberapa jurusan yang ada